Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup sebagai murid Kristus. Disitulah saudara, hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang terus belajar dari Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, belajar itu tidak mudah. Selain belajar itu dari tidak paham menjadi paham, namun belajar itu juga dari pemahaman yang salah, kita mendapatkan pemahaman yang benar. Nah saudara, proses belajar yang seperti itu, dari pemahaman yang salah, lalu memiliki pemahaman yang benar, maka kita perlu kerelaan menanggalkan pemahaman yang salah itu, kemudian mengenakan pemahaman yang baru. Untuk menanggalkan pemahaman yang lama atau pemahaman yang salah, itu butuh proses yang tidak mudah. Itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jikalau kita mau mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus, maka kita ini harus rela menyangkal diri dan memikul salib setiap hari untuk ikut Yesus. Saudara, itu artinya kita rela menanggalkan pemahaman yang lama atau pemahaman yang salah yang membutuhkan penyangkalan diri dan pikul salib untuk mengenakan pemahaman yang baru. Saudara, kehidupan Kristen sesungguhnya itu adalah pembelajaran terus-menerus, sehingga kita dapat senada dengan Kristus. Menyamakan ekspektasi kita dengan kehendak Kristus, saudara, itu butuh pembelajaran. Dan pembelajaran itu butuh kerendahan hati kita untuk percaya dengan menerimanya, meski kita belum mengerti. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan berkata bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu diklasifikasikan sebagai orang-orang yang tidak tahu diri atau tidak memiliki simpati dengan Kristus. Namun sebenarnya kita sedang bercermin tentang diri kita sendiri, bahwa ada kalanya kita ini seperti domba yang mengambil jalan kita sendiri dan meninggalkan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus katakan secara terang benderang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Peristiwa kayu salib Kristus sudah dinubuatkan oleh Kristus. Dan sifatnya adalah kemenangan Kristus, bukan kekalahan. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya,
Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik bahwa Tuhan Yesus menghindar dari orang banyak karena dia ingin mengajar murid-muridnya secara pribadi. Dan saudara, apa yang diajarkan adalah nubuat apa yang akan terjadi dengan dirinya ke depan. Yaitu dia katakan Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara, ini adalah anugerah khusus bagi murid-murid. Karena Tuhan Yesus mengatakan secara pribadi dengan mereka sebagai sebuah pengajaran. Dan saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah nubuat tentang dirinya. Saudara, nubuat ini, saudara, memberitahukan kepada kita bahwa Kristus, dia adalah Kristus yang menang. Saudara, ini memiliki spirit yang sama sebagaimana tercantum di dalam kitab Yesaya pasal 52. Sebelum Yesaya membahas tentang penderitaan hamba Allah ini. Dikatakan di ayat yang ke-13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ayat 14 dikatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Saudara, menarik sekali bahwa sebelum Yesaya menceritakan penderitaan daripada Mesias, maka Yesaya menyampaikan, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudara, nubuatan tentang bagaimana misi yang Kristus kerjakan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudara, disampaikan dengan semangat kemenangan. Memang untuk mencapai kemenangan itu, Kristus harus melewati masa-masa yang sulit, yang dikatakan sebagai Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara, kalimat terakhirnya adalah, ia akan bangkit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Kristus di atas kayu salib? Kristus tidak pernah melihatnya sebagai sebuah kekalahan atau sebagai keputusasaan. Tapi justru itu menjadi misinya yang dia kerjakan. Saudara, misinya bukan sekedar dia ditangkap, misinya bukan mati di atas kayu salib semata-mata, tetapi pada akhirnya misi yang terutama adalah dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, Kristus, dia mau memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada apapun yang dapat menahan dia. Dia memiliki otoritas, dia memiliki kuasa, termasuk kuasa atas kematian, di mana tidak ada seorang pun manusia yang berkuasa atasnya. Saudara, Kristus, dia bangkit dari antara mati dan dia hidup. Saudara, Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut, yaitu kematian. Dan saudara, Kristus dia telah mengalahkan kematian itu. Dan disitulah saudara, Alkitab berkata, aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Sehingga barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saudara, apa itu yang lama? Yang lama itu adalah kebinasaan. Yang baru itu adalah kehidupan. Oleh karena itu saudara, mari kita buka hati, percaya kepada dia, supaya kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, yang di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara tidak mengenal Kristus dan tidak memahami misi Kristus, menghasilkan sikap yang tidak sejalan dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.
Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatnya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, ekspektasi murid-murid Tuhan Yesus itulah yang membuat mereka tidak memahami apa yang Yesus katakan. Karena ekspektasi murid-murid Yesus itu berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus menyatakan. Saudara, ekspektasi mereka adalah Kristus menjadi raja dunia ini dengan mengalahkan penjajahan Roma. Kedua, mereka juga memiliki semangat menyombongkan diri. Mereka ingin mendapat posisi yang terhormat, memiliki kekuasaan. Nah, saudara, disitulah saudara-saudara, mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan saudara, Tuhan Yesus meluruskan motivasi mereka dengan memberikan contoh seorang anak. Saudara, Yesus berkata, barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, maka ia menyambut aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa siapa yang menyombongkan diri, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Itu yang dikatakan, siapa yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang terdahulu menjadi terkemudian? Tetapi yang terkemudian menjadi terdahulu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa, jikalau kamu melayani seorang anak, kamu sedang melayani aku. Jikalau kamu menyambut anak kecil ini yang tidak signifikan, kamu melayani aku, menyambut aku. Saudara, kalau kita menyambut seorang anak, maka kita melayani dia, bukan? Kita tidak bisa menjadi seorang petinggi yang mendekati anak, tapi kita harus melayani anak itu. Saudara, jikalau kita melayani anak itu, Yesus berkata, engkau sedang melayani aku. Engkau sedang menyambut aku. Tapi ketika engkau menyambut aku, engkau sedang menyambut Bapa yang di surga yang mengutus Yesus. Saudara, bukankah orang ini menjadi orang yang dekat dengan Bapa di surga? Disitulah Tuhan Yesus katakan, barang siapa terdahulu menjadi terkemudian. Tetapi yang terkemudian menjadi terdahulu. Artinya, saudara, orang-orang Kristen yang melayani dengan rendah hati, orang-orang inilah yang dekat dengan Bapa di surga. Saudara, itu sebagai sebuah gambaran yang murid-murid ingin katakan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiri daripada Tuhan Yesus. Dari raja segala raja. Yesus mau kasih tahu bahwa kalau engkau merendahkan diri, engkau melayani, maka engkau sedang menyambut aku, dan engkau yang menyambut aku, engkau menyambut Bapa di surga. Dan orang-orang inilah yang terkemudian menjadi terdahulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mengenal siapa Kristus dan bagaimana misinya. Sehingga saudara, kita bisa menghidupi kehidupan Kristen kita sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dia memanggil kita supaya kita boleh melayani seorang dengan yang lain. Meskipun saudara, di dalam segala kesulitan ketika kita melayani. Tetapi ingatlah, ketika engkau menyambut anak kecil itu, engkau menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Jikalau engkau menyambut aku, engkau menyambut Bapa yang di surga. Bukankah itu sebuah privilege bagi kita? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah engkau meteraikan firman dalam hati kami, supaya kami tidak salah paham tentang apa yang Kristus ingin sampaikan kepada kami. Tetapi kami memahami sungguh-sungguh, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menghidupi misi Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.